dan kemudian membentuk satu badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Ya. Badan usahanya itu namanya BUMN. Perkenalkan, saya Irfan dari CNBC Indonesia, Pak. Izin bertanya, Pak, tentang update terkait izin tambang, Pak. Rencana untuk eksplorasi dan produksinya dilakukan kapan? Kita sudah mulai, progresnya sudah sejauh apa, dan sudah berapa hektar yang sudah dikerjakan? Lalu yang kedua, Pak, berapa potensi produksi dan juga apakah ada rencana hilirisasinya? Jika ada, sudah sampai mana? Lalu yang ketiga, apakah yang mengelola tambang seluas 26.000 hektar adalah dari pihak perusahaan tambang PBNU? Jika iya, bisa disampaikan strukturnya. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi yang sudah keluar sekarang itu adalah WIUPK. Jadi wilayah izin usaha pertambangan khusus, karena ini merupakan kebijakan yang memang khusus diberikan untuk ormas-ormas. Dan kami memang sudah mendapatkan koordinat wilayahnya, itu ada sekitar 25-26 ribu hektar di Kalimantan Timur. Baru itu yang keluar. Nah, kemudian masih harus dipersyaratkan macam-macam hal, dipersyaratkan studi lingkungan, dipersyaratkan ini itu yang sekarang sedang dalam proses. Nah, kami sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan presiden itu sudah membentuk satu badan usaha yang dimiliki oleh koperasi. Koperasi itu adalah koperasi milik PBNU bersama dengan pengurus dan warga. Namanya apa ya, lupa saya. Strukturnya seperti itu, dan kemudian membentuk satu badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Ya. Badan usahanya itu namanya BUMN, singkatannya itu. Ya, badan apa? Saya lupa itu singkatannya. Nanti kita tanyakan ya. Dan dimiliki sahamnya oleh koperasi. Nah, sekarang berbagai macam rangkaian dari persyaratan-persyaratan untuk memulai eksplorasi dan seterusnya masih sedang dipersiapkan, ya, belum selesai. Nah, tentu saja nanti kami akan mengikuti, ya, alur yang ada itu, ya, karena ini izinnya sudah diberikan kepada kami, ya, dan semuanya akan kami penuhi. Nah, soal potensi batu baranya, ya tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Ya. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses, gitu. Jadi kita belum bisa sebelum ada izin untuk eksplorasi. Ya. Ini masih dalam proses lah. Tapi wilayah izin usaha pertambangan sudah terbit, sehingga untuk mendapatkan izin usahanya itu sudah bisa mulai diproses. Tapi itu sekian banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian soal hilirisasi, nah ini tentu kami sementara ini memang belum sampai berpikir tentang bagaimana desain pengembangan dari usaha ini, ya, karena belum sungguh-sungguh mulai. Tentu saja itu nanti tergantung bagaimana kalkulasi mengenai investasi bisnis yang bisa dijalankan nantinya. Ya. Ya, jangan sampailah kita bisnis lalu seolah-olah dapat konsesi lalu NU rugi, kan, ya, jangan sampai. Kita ingin supaya tetap saja ada keuntungan, dan pengembangannya bagaimana tergantung nanti. Jadi ya, yang kita bentuk itu PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. PT Berkah
Usaha Muamalah Nusantara. Ini nama perusahaannya ya, yang dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Sahamnya dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu untuk tambang ya. Gus, silakan. mau menanyakan menyambung tentang tambang, bagaimana komitmen PBNU dalam tanggung jawab lingkungan ke depannya gitu ya. Karena kita juga tahu ketika tambang itu ada reklamasi gitu, dan biayanya juga sejauh saya itu cukup tinggi, dan penanggung jawab yang harus melakukan reklamasi adalah pemegang IUP. Itu bagaimana dan reklamasinya jenis yang seperti apa? Barangkali udah ada pembahasan. Mungkin itu Gus. Makasih. Dari kompas.com. Oke. Ya, pemerintah sebetulnya sudah punya aturan tentang itu. Jadi memang sebelum mulai itu kami diwajibkan menyetor uang jaminan reklamasi, yang jumlahnya memang besar, dan itu berarti kami harus mencari investor. Kami harus mencari investor yang yang bisa membantu kami untuk pendanaan itu nantinya ya. Nah, reklamasi itu akan dilakukan. Jadi ini uang bukan artinya bukan hilang buat pemerintah ya, tapi nanti reklamasi itu akan dilakukan dengan menggunakan dana yang sudah disetor itu. Nah tentu itu nanti secara otomatis harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, ya itu jadi masalah hukum saya kira ya. Jadi memang ada kewajiban untuk itu, dan tidak mungkin tidak dijalankan sebetulnya. Ya, memang harus dijalankan. Saya kira belum seluruhnya. Nah sekarang kita sedang mencari, ya itu tadi, mencari partner investor, karena menggalang dana yang besar itu juga bukan hal yang mudah ya. Dan itu tergantung kalkulasi mengenai potensi kandungan dan lain sebagainya. Semuanya dalam perhitungan yang ya agak rumit ya. Baiklah teman-teman, mungkin Gus, kita satu lagi, sudahin. Dikit Gus, soal program prioritas dari PBNU sendiri di 2025 apa aja yang akan diprioritaskan utama? Kemudian yang kedua, menghindari Gus palsu Gus. Apa tips atau apa ya yang akan dilakukan oleh PBNU? Pertama kemudian, soal ya. Prioritas kembali tentang ini Gus, penegasan ke arah mana informasi dan transformasi digital. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tentang program prioritas kami untuk 2025 ini, pertama-tama soal gerakan keluarga maslahat ini akan menjadi prioritas ya. Jadi kami akan cukup intensif memfokuskan energi sumber daya untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Dan yang kedua persis soal digital ya. Jadi soal digital ini pertama kita ini itu kan memang kami buat Digdaya NU itu, jadi nanti semua data dan layanan NU ini akan kita tampung dalam satu platform digital. Nah, sehingga koordinasi bisa lebih mudah. Sekarang ini sudah jalan untuk administrasi, sudah jalan, dan kita sudah rasakan faedahnya. Segala sesuatunya menjadi jauh lebih efisien, proses menjadi jauh lebih cepat dan seterusnya. Dan sudah sampai mulai dari PBNU sampai ke tingkat cabang, ke kabupaten kota. Ini alhamdulillah. Nah, ke depan layanan-layanan ini sekarang sudah ada soal kaderisasi, sudah ada platform yang di-create. GKMNU juga sudah mengkreasi platform digitalnya sendiri. Ini semua nanti akan kita integrasikan di dalam satu platform digital besar gitu ya. Nah, itu akan menjadi prioritas kami tahun 2025 ini. Kita harapkan akhir 2025 ini GKMNU ini sudah merata
pembentukan satgasnya di seluruh Indonesia dan juga program-programnya juga merata ya, untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan perlu dicatat bahwa objek atau sasaran dari program GKM NU ini tidak khusus warga NU saja. Ini kita desain sebagai layanan inklusif, layanan untuk semua masyarakat. Jadi yang mau ikut itu enggak ditanya NU apa enggak gitu. Pokoknya kalau mau ikut ya ikut saja gitu. Ditanya agamanya juga enggak gitu. Pokoknya ini untuk umum lah, sebagai layanan NU untuk masyarakat secara umum. Kemudian untuk Gus palsu itu iya, selama ini tuh belum pernah ada mereknya Gus itu memang. Jadi kita mau bilang palsu ndak palsu itu juga susah. Menurut saya ya ini soal soal masyarakat aja lah gitu, soal masyarakatnya. Kalau ngomong sarjana palsu misalnya kan kita bisa nanya ijazah dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau Gus asli itu tidak ada ijazahnya, Bu. Jadi kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. Silakan aja. Kalau ada orang bilang Gus itu harus anaknya kiai, ya kiai itu kan macam-macam. Kiai itu ada kiai besar, ada kiai kecil, ada kiai tunggul wulung, ada kiai selamat dan lain sebagainya, itu macam-macam. Jadi menurut saya ini bukan isu yang harus terlalu kita pikirkan. Biar aja orang pengen dipanggil Gus kok nggak boleh gitu ya tidak apa-apa lah, silakan saja gitu ya. Baiklah teman-teman, kopinya udah habis ya. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Kita ketemu lagi pada mudah-mudahan kesempatan kita bisa lakukan ini secara reguler. Ya, reguler. Nanti ketemu lagi. Terima kasih banyak atas segala kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.